Di suatu sudut kota Jakarta yang penuh dengan riuh kehidupan, namun menyimpan keheningan dalam setiap bayangannya, terdapat seorang pria paruh baya bernama Budi. Penampilannya sederhana dengan senyum yang menyimpan sejuta rahasia. Ia melangkah perlahan menapaki hari-hari yang dipenuhi kenangan manis dan pahit. Dalam setiap langkahnya tersimpan cerita terlarang yang tak pernah terungkap pada dunia. Sebuah kisah yang hanya dimengerti oleh hati-hati yang pernah merasakan getar asmara yang mendalam. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah warung kopi kecil yang tersembunyi di sudut gang, Budi bertemu dengan Siti, wanita anggun yang memiliki pesona lembut dan tatapan mata yang seolah menyimpan ratusan rahasia. Tatapan itu membuat Budi terpukau, seolah segenap dunia berhenti sejenak. Percakapan pun mengalir, dimulai dari hal-hal sederhana hingga tersentuhnya kalbu yang selama ini tersembunyi dari tatapan dunia. Di antara secangkir kopi hangat dan tawa kecil yang menyusup di sela-sela kata, terselip kehangatan dan kedekatan yang tak terduga. Setiap pertemuan mereka diwarnai oleh nuansa romantis yang mendalam dan humor halus yang hanya bisa dipahami oleh orang dewasa. Siti dengan caranya yang lembut menyatakan bahwa hidup adalah rangkaian misteri yang harus dihadapi dengan keberanian dan keikhlasan. Budi pun terpesona, tidak hanya oleh kecantikan Siti, tetapi juga oleh ketulusan yang terpancar dari setiap kata-katanya. Di balik keheningan malam, ketika bintang mulai muncul, mereka berbagi mimpi dan harapan, menciptakan ikatan yang semakin menguat, meski harus diselimuti rahasia terlarang. Namun, seperti halnya kehidupan, cinta mereka tidak lepas dari bayang-bayang konflik dan keraguan. Budi, yang selama ini menutupi luka masa lalu, merasa hatinya kembali terbuka oleh kehangatan yang diberikan Siti. Setiap senyuman dan tatapan, meski singkat, mampu mengusir kesepian yang selama ini menyelimuti jiwa. Di sisi lain, Siti menyimpan kisah pilu yang pernah membuatnya terluka, namun kehadiran Budi seakan menyembuhkan dengan keajaiban yang lembut. Mereka pun saling mengisi kekosongan dalam kehidupan yang penuh dengan pergolakan dan kesunyian. Malam demi malam berlalu dengan keindahan yang tak terduga, seolah alam pun ikut merayakan pertemuan dua jiwa yang terikat oleh takdir. Di bawah rembulan yang menyinari, percakapan mereka menjadi saksi bisu dari janji yang terselip di antara desir angin. Kita mungkin hanya titisan waktu yang singkat, namun setiap detik bersamamu adalah anugerah yang tak tergantikan. Ujar Budi dengan suara lirih yang penuh harap. Siti membalas dengan senyuman yang menyiratkan kepercayaan dan keberanian, membuka jalan bagi sebuah kisah yang berani menentang norma dan batas-batas yang ada. Hari demi hari, pertemuan mereka kian intens, membawa warna dalam kehidupan yang sebelumnya hampa. Dalam diam, mereka menyusun mimpi dan harapan, merangkai benang-benang keajaiban yang menghubungkan dua hati. Humor halus yang kadang terselip di antara kata-kata serius mampu mencairkan suasana, membuat setiap pertemuan terasa hangat, meski dunia di sekitarnya terasa dingin dan jauh. Kisah terlarang ini menjadi rahasia yang hanya mereka yang memahami, sebuah simfoni perasaan yang tak pernah berakhir. Di ambang senja, ketika langit berubah menjadi kanvas berwarna oranye dan ungu, Budi dan Siti duduk berdampingan di bangku taman yang sunyi. Angin malam membawa bisikan lembut, seakan mengabarkan bahwa cerita mereka masih panjang dan penuh teka-teki. Setiap detik yang berlalu meninggalkan bekas di hati, mengukir kenangan yang tak lekang oleh waktu. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan pertanyaan yang belum terjawab, sebuah janji yang masih menggantung di antara bintang-bintang malam. Dalam keheningan yang menyelimuti, mereka saling berpandangan, seolah kata-kata sudah tidak lagi diperlukan. Mata Budi yang dalam menyimpan cerita masa lalu bertemu dengan tatapan Siti yang penuh harapan, menciptakan sebuah momen yang abadi namun terlarang. Meskipun dunia mungkin tidak memahami, cinta yang mereka rajut terus tumbuh dan berkembang,
menyatu dengan irama alam dan waktu yang tak kenal henti. Sebuah kisah yang begitu mendalam, namun belum menemukan titik akhirnya, seakan mengundang setiap jiwa untuk terus mencari dan bermimpi. Saat fajar mulai menyingsing, keraguan dan harapan menyatu dalam diam. Mereka pun melangkah ke depan, meninggalkan jejak yang tak terhapus, dengan keyakinan bahwa setiap pertemuan adalah awal dari cerita baru yang menunggu untuk diungkap. Meskipun rahasia terlarang ini membayangi setiap langkah, hati mereka terus berdegup seiring irama waktu, tanpa tahu kapan kisah ini akan menemukan akhirnya. Di tengah perjalanan yang terus berlanjut, bayang-bayang keraguan bertemu dengan sinar optimisme. Rasa ingin tahu yang mendalam mendorong Budi dan Siti untuk menggali arti di balik setiap pertemuan, sambil terkadang tertawa menyambut ironi kehidupan. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong kota, menyatu dengan alunan musik malam yang membawa sejuta harapan dan teka-teki. Dalam diam, setiap langkah seakan merajut benang halus yang menghubungkan jiwa, menantang waktu untuk menyaksikan betapa cinta terlarang ini mampu bertahan menghadapi segala badai dan rintangan yang datang. Langit Jakarta mulai gelap saat Budi dan Siti berjalan di sepanjang trotoar yang basah oleh gerimis sisa hujan. Siti menarik lengan Budi pelan, jari-jarinya yang mungil terasa hangat di tengah udara malam yang dingin. Budi berhenti, menatap Siti yang kini berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Rambut Siti sedikit basah, menempel di pelipisnya, dan senyum tipis di wajahnya membuat dada Budi berdesir. "Kamu yakin kita bisa terus kayak gini?" tanya Siti. Suaranya pelan namun penuh makna. Budi menarik napas panjang, memandang ke arah jalanan yang sepi. "Aku nggak tahu, Siti, tapi yang aku tahu, aku nggak mau berhenti." Siti tertawa kecil, matanya berbinar di bawah cahaya redup. "Aku juga nggak mau berhenti," bisiknya. Budi meraih tangan Siti, menggenggamnya erat. Di tengah dinginnya udara malam, kehangatan dari genggaman itu terasa seperti pengingat bahwa meski jalan di depan mereka penuh dengan rintangan, ada sesuatu yang tetap membuat mereka bertahan. Siti menatap Budi dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa percaya, takut, dan harapan. "Aku cuma takut kalau suatu hari kita nggak bisa kayak gini lagi," lanjut Siti. Budi menatap dalam ke matanya, lalu tersenyum samar. "Kalau kita berhenti sekarang, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di ujung jalan ini." Siti terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kamu selalu bisa bikin aku merasa lebih baik ya." "Aku cuma jujur," jawab Budi, menatap Siti dengan lembut. Langkah kaki mereka kembali beriringan, menyusuri trotoar yang basah. Siti menggandeng lengan Budi, menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Gerimis mulai turun lagi, namun kali ini mereka tak berusaha menghindar. Budi membuka jaketnya, menyelimuti bahu Siti dengan tangannya. Nafas Siti terasa hangat di leher Budi, dan momen itu terasa seperti waktu berhenti hanya untuk mereka berdua. "Budi," suara Siti lirih di tengah hujan. Kalau suatu hari kita harus berpisah, kamu bakal baik-baik aja kan?" Budi terdiam. Hujan semakin deras, menutupi suara langkah kaki mereka. Dia menghela napas pelan, lalu menatap Siti dengan pandangan yang sulit diartikan. "Aku nggak tahu," jawab Budi jujur. "Tapi kalau itu berarti kamu bahagia, aku akan berusaha baik-baik aja." Siti terdiam, menahan napas. Tatapannya berkabut. "Aku nggak bisa bayangin kalau kita harus berhenti di sini." "Kita nggak harus berhenti," bisik Budi. Siti menatap Budi dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. "Tapi dunia nggak selalu berpihak sama kita." "Kita nggak perlu dunia," balas Budi pelan. "Kita cuma butuh satu sama lain." Siti menutup matanya, menahan napas yang bergetar. Budi mendekat, jarak di antara mereka semakin tipis. Hujan turun lebih deras, membasahi rambut dan wajah mereka. Budi mengusap lembut pipi Siti, jarinya menyusuri lekuk wajah,
yang sudah begitu akrab, namun tetap mampu membuat jantungnya berdebar. Aku nggak pernah nyangka bisa nemuin seseorang kayak kamu, ucap Budi. Siti membuka matanya, menatap Budi dengan lembut. Aku juga nggak pernah nyangka bakal sebahagia ini sama kamu. Budi menunduk, menyentuhkan keningnya ke kening Siti. Nafas mereka menyatu di tengah hujan yang terus mengguyur. Kalau ini terlarang, bisik Siti, kenapa rasanya begitu benar? Budi tertawa kecil. Mungkin karena kita nggak bisa milih siapa yang kita cintai. Siti menatap Budi, lalu tanpa ragu, jemarinya menyentuh tengkuk Budi. Aku nggak peduli lagi. Budi menarik Siti dalam pelukannya. Hujan deras yang membasahi tubuh mereka terasa seperti latar dari film romansa yang sempurna. Di tengah dinginnya malam, mereka berdiri dalam kehangatan yang mereka ciptakan sendiri. Meski dunia di luar mungkin akan menghakimi. Aku juga nggak peduli, balas Budi, suaranya bergetar. Yang penting kamu ada di sini. Pagi itu sinar matahari menyelinap masuk melalui celah tirai kamar Budi. Suara burung berkicau samar-samar terdengar di luar jendela. Budi membuka matanya perlahan, kepalanya terasa berat, tapi hatinya terasa ringan. Di sebelahnya, Siti masih tertidur, wajahnya terlihat begitu damai di bawah sinar matahari yang lembut. Budi menatap Siti cukup lama, memperhatikan setiap detail wajahnya, garis halus di ujung matanya, alis yang sedikit terangkat, dan bibir yang sedikit terbuka. Ia tersenyum sendiri, menyadari betapa mudahnya ia jatuh cinta pada wanita ini. Tapi di balik senyum itu, ada ketakutan yang mengendap di dadanya. Siti menggeliat pelan, matanya mulai membuka. Tatapannya yang masih setengah sadar bertemu dengan pandangan Budi. Ia tersenyum kecil. "Kamu ngeliatin aku tidur?" tanya Siti dengan suara serak karena baru bangun. Budi tertawa kecil. "Kalau kamu seindah ini, siapa yang nggak mau ngeliatin?" Siti menggulung selimutnya ke atas, menyembunyikan wajahnya. Gombal, tapi senyum di wajahnya tak bisa ia sembunyikan. Budi mendekat, menarik selimut dari wajah Siti. "Aku serius," katanya, sambil menatap dalam ke matanya. Siti menarik napas pelan, lalu duduk bersandar di kepala ranjang. Rambutnya terurai berantakan, tapi tetap terlihat cantik di mata Budi. "Aku nggak ngerti kenapa kita bisa sampai di titik ini," kata Siti pelan. Budi ikut duduk, menatap Siti dengan tatapan serius. "Aku juga nggak ngerti, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak mau ini berhenti." Siti tersenyum kecil. "Budi, kita ini terlalu jauh. Aku takut suatu hari nanti kita nggak bisa ngelanjutin ini." "Kenapa kamu takut?" tanya Budi lembut. "Karena dunia nggak akan pernah ngerti," jawab Siti. Suaranya hampir seperti bisikan. Budi terdiam. Ia tahu benar maksud Siti. Hubungan mereka bukan sesuatu yang bisa diterima dengan mudah oleh orang lain. Ada terlalu banyak batasan, terlalu banyak aturan, tak tertulis yang dilanggar. Tapi hati tak pernah mengenal batas. "Aku nggak peduli dunia ngerti atau enggak," kata Budi akhirnya. "Yang penting kamu ngerti aku dan aku ngerti kamu. Itu cukup." Siti tersenyum, matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu selalu bikin semuanya terdengar gampang. Karena kalau kita mikir ini rumit, kita nggak bakal pernah jalan kemana-mana," jawab Budi, menyentuh pipi Siti dengan lembut. Siti menutup matanya, menikmati sentuhan itu. "Kamu tahu nggak, aku ngerasa kita kayak dua orang yang nyasar di tengah badai. Tapi kita berpegangan tangan dan nggak mau lepas. Kalau kita berdua, kita bisa lewatin apa aja," bisik Budi. Siti membuka matanya, menatap Budi dengan penuh perasaan. "Kamu serius sama aku?" "Lebih serius dari apapun," jawab Budi tanpa keraguan. Siti tertawa kecil, lalu menyandarkan kepalanya di dada Budi. Detak jantung pria itu terdengar jelas di telinganya, membuatnya merasa aman. "Kalau kita salah, kita terima konsekuensinya sama-sama ya," kata Siti pelan. "Sama-sama," jawab Budi.
Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang nyaman. Budi membelai rambut Siti, sementara Siti memejamkan matanya. Rasanya mereka bisa tetap seperti ini selamanya, andai dunia mengizinkan. Tapi kemudian suara ketukan pintu terdengar. Budi dan Siti langsung terperanjat. Siti menatap Budi dengan mata terbelalak. "Siapa?" bisik Siti. Budi menggeleng, menatap ke arah pintu dengan tegang. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Budi, buka pintunya." Terdengar suara seorang pria dari balik pintu. Budi dan Siti saling berpandangan, napas mereka tertahan. "Itu siapa?" bisik Siti. Budi bangkit dari tempat tidur, menata napasnya yang berantakan. Ia berjalan pelan ke arah pintu, sementara Siti masih duduk di ranjang dengan wajah cemas. Ketukan itu terdengar lagi. "Budi, gua tahu lo di dalam, buka pintunya sekarang." Budi menatap Siti sebentar, lalu menghela napas panjang. "Tenang, aku bakal urus ini." Siti memegang tangan Budi sebelum ia sempat membuka pintu. "Budi, kalau ini masalah, kita hadapin sama-sama ya." Budi tersenyum tipis, lalu mengecup tangan Siti. "Selalu." Ia membuka pintu perlahan. Di balik pintu, berdiri seorang pria bertubuh tinggi dengan raut wajah tegang. "Budi, kita harus bicara," kata pria itu dengan nada serius. Budi mengernyit. "Sekarang?" Pria itu menatap ke dalam kamar, lalu menyadari keberadaan Siti di atas ranjang. "Oh, jadi ini alasannya kenapa lo susah dihubungi akhir-akhir ini," kata pria itu, suaranya terdengar dingin. Siti menatap Budi dengan cemas, sementara Budi hanya bisa berdiri kaku di ambang pintu. "Masuk," kata Budi akhirnya. Pria itu melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Di dalam kamar yang kini terasa sempit karena ketegangan, 3 orang itu saling menatap tanpa kata. Siti menggenggam selimut di dadanya, sementara Budi berusaha menjaga ketenangannya. "Kita perlu bicara," ulang pria itu, kali ini nadanya lebih rendah. Budi mengangguk pelan. "Oke, tapi sebelum itu, gue perlu tahu satu hal." "Apa?" tanya pria itu. Budi menatap Siti, lalu kembali menatap pria itu dengan tatapan tajam. "Sejauh mana lo tahu?" Pria itu berdiri di tengah kamar, tatapannya menusuk ke arah Budi dan Siti. Nafas Budi terasa berat, sementara Siti masih duduk di tepi ranjang, menggenggam selimut erat di dadanya. Kecanggungan memenuhi ruangan itu seperti asap tebal yang sulit dihirup. "Sejauh mana lo tahu?" ulang Budi, suaranya terdengar tenang, tapi sorot matanya tegang. Pria itu, Anton, menatap tajam ke arah Budi, lalu beralih ke Siti. Tatapan dinginnya membuat Siti menunduk, tak berani membalas. "Gue tahu cukup banyak," jawab Anton akhirnya. "Gue lihat kalian tadi malam." Budi menahan napas, jantungnya berdebar keras di dada. "Lo lihat apa?" tanya Budi pelan. Anton mendekat berdiri tepat di hadapan Budi. "Cukup buat tahu kalau ini nggak seharusnya terjadi." Budi menegang, rahangnya mengeras. "Kalau lo udah tahu, kenapa lo nggak langsung ngomong?" Anton tersenyum tipis, tapi tatapan matanya tetap dingin. "Karena gua mau lihat sampai sejauh mana lo berani." Dan ternyata, lo memang seberani itu. Siti berdiri dari tempat tidur, tubuhnya gemetar. "Anton, kami nggak apa, nggak bermaksud nyakitin siapa-siapa." Anton memotong, suaranya tajam. "Lo pikir ini cuma soal kalian berdua?" Siti menutup mulutnya, matanya mulai berkaca-kaca. Budi mengangkat dagunya, menatap Anton dengan tegas. "Ini memang soal kita berdua, orang lain nggak perlu ikut campur." Anton tertawa kecil, tapi tawa itu tanpa kehangatan. "Orang lain nggak ikut campur? Serius, Bud? Lo pikir hubungan kayak gini nggak bakal nyeret orang lain ke dalam masalah?" Budi terdiam. Ia tahu Anton benar. Tapi kali ini hatinya sudah terlanjur tertambat pada Siti. "Lo pikir ini bakal bisa bertahan selamanya?" tanya Anton lagi. Budi menarik napas dalam, lalu berkata, "Gua nggak tahu,
Tapi gue tahu gue nggak bakal ninggalin Siti. Anton menggeleng pelan. Lo nggak ngerti apa yang lo pertaruhkan di sini. Gua ngerti, balas Budi tegas, tapi gua udah mutusin buat jalan terus. Anton terdiam sejenak. Tatapannya beralih ke Siti yang berdiri dengan tubuh gemetar. Dan lo? Tanya Anton. Lo juga yakin? Siti menatap Budi, lalu menggenggam tangannya. Aku yakin. Anton menyipitkan mata, lalu menghela napas panjang. Kalau gitu, siap-siap aja, karena nggak semua orang bakal ngeliat ini dengan cara yang sama. Gua nggak peduli, jawab Budi. Anton menatap Budi tajam untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sebelum akhirnya berbalik ke arah pintu. Gue udah kasih peringatan, kata Anton tanpa menoleh. Selanjutnya, terserah kalian. Anton membuka pintu, lalu melangkah keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, ia berkata pelan, "Jangan salahin gue kalau semuanya berantakan." Pintu tertutup. Suara kunci yang terkunci terdengar jelas di ruangan yang kini terasa hampa. Siti langsung memeluk Budi dari samping. Tubuhnya masih gemetar. Apa yang bakal kita lakuin sekarang, Bud? Budi membelai rambut Siti, menariknya ke dalam pelukan. Kita jalan terus, Sit. Kita hadapin ini bareng-bareng. Siti memejamkan matanya di dada Budi. Aku takut. Budi mencium kening Siti dengan lembut. Aku juga takut, tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Siti terisak pelan dan Budi mengeratkan pelukannya. Kita udah terlanjur masuk terlalu dalam, Bud. Kalau udah terlanjur, bisik Budi, nggak ada jalan mundur. Budi dan Siti masih berdiri di kamar, saling berpelukan erat. Napas mereka berdua terdengar berat, seakan beban yang baru saja dijatuhkan oleh Anton masih menggantung di udara. Apa kita bisa beneran jalan terus? Bisik Siti, suaranya gemetar. Budi mengusap rambut Siti, mencoba menenangkan detak jantungnya sendiri yang masih berdebar kencang. Kita udah sampai sejauh ini, Sit. Kita nggak bisa mundur lagi. Siti mengangkat wajahnya, menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. Tapi Anton benar, ini nggak bakal gampang. Orang-orang bakal tahu cepat atau lambat. Kalau mereka tahu, kita hadapin. Budi menangkup wajah Siti dengan kedua tangannya. Yang penting kita nggak sembunyi lagi. Siti terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Aku nggak sekuat kamu, Bud. Aku takut. Aku takut kita bakal kehilangan semuanya. Budi menempelkan dahinya ke dahi Siti. Napasnya menyatu dengan napas Siti. Aku nggak bakal ninggalin kamu, apapun yang terjadi. Kalau kita jatuh bareng. Kalau kita berdiri bareng. Siti menarik napas panjang, mencoba menyerap ketenangan dari Budi. Tapi sebelum ia sempat menjawab, ponsel Budi yang tergeletak di atas meja bergetar keras. Budi menoleh, lalu mengambil ponselnya. Di layar terlihat satu nama yang langsung membuat tubuhnya menegang. Anton. Kenapa dia nelpon lagi? Tanya Siti cemas. Budi menatap layar ponselnya sebentar, lalu memutuskan untuk mengangkat panggilan itu. Halo? Lo di mana sekarang? Suara Anton terdengar dingin di seberang. Masih di tempat yang tadi. Gue di depan rumah lo sekarang. Budi langsung menegakkan tubuhnya. Apa? Buat apa? Lo pikir gue bakal diem aja setelah tahu semuanya? Kita perlu bicara, Bud. Sekarang. Siti langsung berdiri, menatap Budi dengan wajah panik. Kenapa dia kesini? Aku nggak tahu. Budi menutup telepon, lalu menatap Siti. Aku harus keluar ketemu dia. Jangan. Siti menarik lengan Budi. Jangan pergi sendiri. Budi tersenyum tipis. Aku bisa urus ini. Kamu tunggu di sini. Budi. Siti masih berusaha menahan. Budi memegang pipi Siti dan mengecup bibirnya pelan.